Saudaraku, 6 bulan setelah Elizabeth hamil, malaikat menemui Maria. Dan demikianlah dialog yang sangat menarik antara malaikat Gabriel dengan Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria diberitakan di sini telah bertunangan dengan Yusuf. Dia tinggal di Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Wah, ini dialog yang menarik. Bagian akhir ada pertanyaan dari Maria kepada malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini menjadi catatan penting. Mengapa? Hari-hari ini kita bisa mendengarkan berbagai macam berita. Tidak sedikit perawan-perawan yang sudah tidak gadis lagi. Tidak sedikit orang-orang yang statusnya bertunangan sudah melakukan hubungan suami istri. Tidak sedikit orang-orang hamil di luar pernikahan, bahkan juga tidak sedikit ada hubungan suami istri sebelum menikah. Nah, di sini mengapa saya katakan sebagai catatan penting, catatan menarik, sekalipun Maria sudah secara resmi menjadi tunangan Yusuf, tetapi Maria dan demikian juga Yusuf menjaga kesucian hubungan. Bagi Maria dan Yusuf, hubungan suami istri itu hanya dimungkinkan setelah mereka sah sebagai suami istri, setelah disahkan hubungan mereka sebagai suami istri. Jadi, sekalipun statusnya sudah tunangan, mereka sudah dalam hubungan yang sangat resmi, masyarakat ramai sudah tahu bahwa Yusuf adalah calon suami pasti dari Maria, dan Maria adalah calon istri pasti dari Yusuf. Namun di sini ada catatan penting, Maria menjaga kesuciannya sebagai seorang perawan. Sekalipun sudah dalam relasi yang sangat dekat dengan seseorang yang sangat dicintainya, namun Maria menjaga kesuciannya. Nah, ini menjadi contoh bagi para wanita-wanita yang belum menikah, menjaga kesucian, bahwa sesungguhnya hubungan seks itu hanya oleh suami istri. Di luar itu jelas merupakan hubungan yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, dan tidak dirancang oleh Tuhan. Oleh karena itu, Maria menjadi contoh teladan bagi semua perempuan, bagi semua perawan, bagi semua anak-anak gadis, menjaga kesucian dalam hal hubungan seksual. Nah, Maria mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini juga menjadi tanda yang baik untuk kita, bahwa sebagai orang percaya, siapapun kita, adalah tepat dan memang menjadi tanggung jawab kita untuk hidup kudus dan tak bercacat. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa syukur kepada Allah yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, yang dari semula kita telah dipilihnya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Nah, memang kita dirancang bangun di dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Oleh karena itu, memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kekudusan, kesucian, dan kehidupan kita
di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Natal ini kita mendapatkan sosok pribadi yang menjadi teladan bagaimana ia menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya sebagai seorang perawan, yaitu Maria. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.